Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabar kalian semuanya di pagi hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya yang ada di rumah dan juga Bulis yang ada di sini senantiasa selalu diberikan kesehatan hingga kita dapat beraktivitas dengan penuh semangat. Baik anak-anakku, kita lanjutkan materi di pagi hari ini, yakni di tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Coba semua bukunya dibuka di halaman 66. Ayo membaca. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasannya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia yang lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari bacaan itu, kita sudah tahu semuanya bahwasannya bangsa Indonesia ini ada berbagai macam suku, budaya, adat istiadatnya. Berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga, yakni bangsa Indonesia ya. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Nah, dari berbagai macam pulau yang ada di Indonesia, masing-masing pulau tersebut, daerah-daerahnya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Tetapi, apakah itu akan menjadi sebuah perselisihan? Misalkan saja kita yang ada di Pulau Jawa, di sini ada suku Jawa, ada suku Madura. Apakah suku Jawa dan suku Madura ini saling menjelekkan? Tidak. Kita tetap bangsa Indonesia, suku Jawa dengan adat istiadatnya, kita sebagai orang Madura harus tetap menghargainya, ya. Begitu juga dengan suku Madura, dengan segala adat istiadatnya, kita sebagai suku Jawa juga harus tetap menghargainya. Tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling mencela. Begitu juga dengan agama yang ada di Indonesia, ada agama Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha ya. Di antara agama-agama ini kita tidak pernah saling menjatuhkan, tidak pernah saling menjelekkan, karena setiap agama pasti mengajarkan apa? Hal-hal yang baik kepada seluruh penganutnya. Begitu ya anak-anak. Jadi dari pembelajaran tadi kita dapat tahu bahwasannya berbagai macam suku, agama, budaya, adat istiadat itu merupakan sumber kekayaan dari bangsa Indonesia. Kita berbeda, tapi justru perbedaan itu adalah sebuah keindahan dari negara Indonesia. Begitu ya anak-anak ya. Nah, kalian tahu di situ ada gambar. Dengan keragaman manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung dalam pemenuhan kebutuhan hidup bangsa Indonesia. Yang dipergunakan juga merupakan salah satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Dengan tari-tarian yang berbeda, alat musik yang berbeda pun itu justru menjadi sumber kekayaan dari bangsa Indonesia. Negara luar tidak memiliki seperti itu. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia ya anak-anak ya. Nah, jika sudah, kita lanjutkan di sini di halaman 70. Di situ ada percakapan tentang dua orang anak ya. Ada Udin, Siti, ada Dayu. Kalian bisa membacanya ya. Kemudian di situ dijelaskan infus water. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sebagai yang sekarang menjadi tren kesehatan. Yang ini infus water juga merebak sampai ke Indonesia. Nah, di sini merupakan sebuah minuman kesehatan. Biasanya kita misalkan malam kita menaruh timun, kita iris ya. Kita iris, kemudian timun itu bisa dicampur dengan semangka boleh, dicampur dengan melon boleh. Taruhlah
sebuah botol. Kemudian kita letakkan di situ sekitar 6 jam. Setelah itu baru kita minum. Itu juga merupakan minuman kesehatan ya, yang sekarang lagi tren di Indonesia. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga imun tubuh kita, yakni dengan kekayaan yang ada di lingkungan sekitar, dengan menggunakan rimpang, dengan menggunakan buah-buahan yang kita jadikan infus water. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di situ ada penjelasan minuman kesehatan. Bahan-bahannya itu ada 1,5 sendok makan perasan jeruk nipis, kemudian ada jeruk lemon, kemudian ada timun, nah seperti yang disampaikan, ada juga daun mint bila ada ya, dan air. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya, jeruk nipis diperas dan sisihkan sebanyak 1,5 sendok makan. Jeruk lemon dibelah menjadi 2. Masukkan semua bahan ke dalam botol kaca. Ya, tutup rapat dan diamkan dalam lemari pendingin semalam. Minuman berenergi siap dikonsumsi keesokan harinya. Coba kalian peragakan di rumah, praktekkan di rumah. Tugasnya hanya itu ya di hari ini. Kalian praktekkan membuat infus water. Bebas dari apa saja. Mau dari seperti yang ada di buku ini, boleh, lebih mudah. Kalau kalian nggak punya daun mint, nggak usah dibeli itu ya. Kalian terapkan ini, kalian buat, kemudian esok harinya kalian minum. Bagaimana rasa badan kalian kiranya? Pasti akan lebih seger. Boleh juga menggunakan nanas, itu juga boleh ya. Kemudian boleh juga apel, kemudian semangka, boleh. Semuanya tergantung pada selera kalian dan apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu di rumah ya. Alangkah baiknya jika kalian mengikuti seperti panduan ini. Itu tugas kalian yang ada di rumah. Jadi tidak perlu dikumpulkan, hanya saja kalian menuliskan di 1 lembar kertas infus water apa yang kalian buat di hari ini ya. Kemudian kamu ceritakan setelah kamu minum infus water tersebut, bagaimana rasa tubuhmu, seger atau bagaimana ya. Kalian tuliskan di situ bahan-bahannya apa saja di 1 lembar kertas ya yang kalian buat. Misalkan kalian membuat timun dengan semangka, boleh misalkan membuat nanas dengan jeruk lemon, boleh, atau apa saja. Kalian tuliskan bahan-bahannya itu apa saja, kemudian cara membuatnya juga bagaimana, kamu tuliskan di 1 lembar kertas ya. Begitu saja ya anak-anakku, sehat selalu kalian yang ada di rumah. Mudah-mudahan materi yang Bulis berikan hari ini bermanfaat buat kalian. Selalu jaga kesehatan, kenakan masker dan rajin cuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.